Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Palma berdasarkan Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Menyambut Sang Raja Damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang raja Persia yang baik dan bijaksana. Guna mengetahui dan merasakan suka duka kehidupan rakyatnya, kadang-kadang ia menyamar sebagai seorang miskin dan mengunjungi orang-orang yang susah hidupnya. Tidak seorang pun di antara mereka yang dikunjunginya mengenal dia sebagai raja. Pada suatu hari, ia mengunjungi seorang pria yang tinggal di sebuah gubuk dan hidupnya sangat melarat. Ia berbicara dengan ramah dan sesekali menceritakan cerita yang lucu-lucu sehingga pria itu merasa terhibur. Kadang-kadang ia pun makan bersama pria itu. Kunjungan seperti itu dilakukannya selama beberapa kali tanpa memberitahukan bahwa dia adalah raja. Beberapa waktu kemudian, raja itu akhirnya memperkenalkan diri. Pria miskin itu terkejut sekali. Ia tidak menduga bahwa orang yang selama itu bergaul dengan dia adalah baginda raja. Ketika sang raja menyuruhnya meminta barang apa saja yang diinginkannya, pria itu menjawab, "Baginda telah meninggalkan kemuliaan istana dan mengunjungi saya di sini, makan makanan yang saya makan dan berbagi cerita dengan saya. Semua itu telah memberikan sukacita yang luar biasa kepada saya. Mungkin kepada orang lain, Baginda bisa memberikan barang-barang berharga. Tetapi kepada saya, Baginda telah memberikan diri sendiri. Dan itu bagi saya lebih berharga dari barang apapun di dunia ini." Saudara-saudari terkasih, sama seperti raja dalam cerita tadi, Yesus telah meninggalkan kemuliaan dan kekuasaan surgawi dan memberikan dirinya kepada umat manusia guna menjadi tebusan bagi mereka. Pada hari ini, kita mengenangkan kembali peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai raja. Kelihatannya, Yesus sudah merencanakan bahwa dia akan memasuki kota Yerusalem pada waktu pesta Paskah orang Yahudi, agar misi yang diembannya bisa didengar oleh banyak orang. Kenyataan bahwa Yesus menyuruh kedua murid mengambil keledai yang seolah-olah sudah tersedia menunjukkan bahwa dia sudah mengatur hal itu terlebih dahulu. Apalagi kalau kita ingat bahwa di Betfage atau Betania, Yesus mempunyai banyak teman seperti Marta, Maria, dan Lazarus. Keledai yang dipakai oleh Yesus adalah keledai yang belum pernah ditunggang sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa orang yang berada di atas keledai itu bukanlah orang biasa, melainkan seorang yang suci. Dengan keledai seperti itu, Yesus memasuki kota Yerusalem. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, khalayak ramai menyambut dia sebagai seorang raja. Mereka membentangkan pakaiannya di jalan dan sambil melambaikan ranting-ranting berdaun, mereka berteriak-teriak, "Terpujilah Putra Daud, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah yang Maha Tinggi." Dengan penyambutan-penyambutan seperti itu, orang-orang Yerusalem mau menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang raja. Dan memang benar bahwa Yesus adalah seorang raja. Tetapi kerajaan Yesus bukanlah seperti kerajaan-kerajaan dunia ini. Raja-raja dunia ini memiliki kekuasaan dan kekayaan, sedangkan Yesus adalah seorang raja damai.
Dia tidak memasuki kota Yerusalem dengan menunggang kuda, karena kuda adalah lambang kekuasaan yang digunakan ketika raja berperang. Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Raja pembawa damai dan Raja yang rendah hati. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini ketika kita mengenangkan kembali peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem sebagai Raja damai, marilah kita berusaha untuk menjadi seorang pencinta damai, baik di dalam keluarga, di tempat kerja, dan di dalam masyarakat luas. Ketika sebentar lagi kita membawa pulang daun-daun palma dan menempatkannya di rumah kita masing-masing, hendaknya kita selalu ingat bahwa daun-daun itu melambangkan damai, cinta, dan kerendahan hati yang hendaknya selalu kita perjuangkan di dalam hidup. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.